Evermos. Kembali lagi di live Instagram. Reseller bertanya, Evermos menjawab. Nah, reseller bertanya, Dio menjawab. Lebih ke Dio menjawab ya. Ini kita hari ini mau nginterogasi Mas Dio. Pasti kayak reseller-reseller yang udah lama nih udah tahu lah Mas Dio ini siapa gitu. Siapa? Karena dari pertama keberadaan Evermos ini yang yang mengurus komunitas, yang kopdar, yang terus apalagi sih Mas Dio? Ikut di peletakan batu pertama sih. Lebih ke situ ya. Iya. Kayak Evermos sudah punya gedung apa gimana gitu. Pokoknya Mas Dio ini udah lama banget ada di Evermos. Nah, sekarang hari ini bersama aku Nevita dan Mas Dio. Pengen baca sih tapi jauh banget. Lihat di sini aja deh. Sebentar ya. Jadi kita hari ini mau ngapain sih? Hari ini kita udah tua jadi penglihatannya mau membahas salah satu program baru nih yang ada di Evermos. Kalau di episode sebelumnya kan kita membahas salah satu program yang bernama Berkah Poin ya. Kita ngasih tahu di situ kalau si Berkah Poin ini tuh diperpanjang periodenya gitu, periode penukaran poin dan penukaran hadiahnya sampai tahun ini ya. Iya, di Desember 2022. Jadi diperpanjangnya itu selama 1 tahun. Nah, sekarang kita nggak bakal ngomongin dulu apa ya yang bersangkutan dengan uang mungkin ya. Iya. Dengan omset dan lain-lain gitu. Uang bisa jadi sih sebenarnya. Omset pokoknya nggak ngomongin penjualan aja gitu. Nah, gitu. Nah, hari ini kita mau ngenalin satu program. Mungkin kayak beberapa reseller nih udah pernah dengar juga karena udah ada beberapa postingan juga di Instagram Evermos yang membahas tentang ini, yaitu program saling bantu. Kira-kira apa aja sih yang ada di program saling bantu ini, dan sebenarnya apa sih program saling bantu ini? Jadi hari ini Mas Dio kita akan kupas tuntas semuanya ya. Oke. Mau dibahas langsung kali ya Mas Dio. Ya silakan Mas Dio, aku pengen tanya dulu deh. Sebenarnya program saling bantu itu apa sih? Oke, sebelum ke sana, paling saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dio Guntara dan saat ini saya handle untuk Sales and Community Manager untuk area Jawa Barat di luar Depok, Bogor, Bekasi, Sukabumi, Cianjur gitu cuy. Jadi Jawa Barat tapi di luar itu. Nah, Dio agak geser sini dong biar agak tetap. Nah, oke seperti itu. Agak ke belakang mungkin ya, badan saya terlalu besar gitu jadi kalau misalkan. Oke. Boleh silakan dilanjut. Oke, program saling bantu itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, saling bantu itu sebenarnya program yang diciptakan di Evermos ya. Itu program tolong menolong, saling membantu antar reseller di komunitas yang ada di reseller juga ya. Dan di sana tuh kalau misalkan ada reseller yang istilahnya tuh membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan kita, itu boleh sih mengajukan bantuan gitu ke kita gitu. Untuk prosesnya seperti apa nanti kita akan jelasin di belakang. Jadi intinya mungkin seperti ini ya. Jadi kita memberi wadah, memberi tempat untuk reseller dan reseller juga nih untuk saling membantu gitu. Jadi misalnya ada reseller yang membutuhkan bantuan kita. Nah, reseller lain tuh bisa ikutan untuk berdonasi gitu. Jadi seperti itu ya intinya gitu. Jadi si reseller yang membutuhkan bantuan dibantu oleh reseller lainnya. Gitu. Jadi kita benar-benar gotong royong nih. Jadi apa ya, Evermos itu bukan cuman membawa, kayak kemarin kita kan ulang tahun ketiga gitu. Kita membawa tema 3 tahun gotong royong. Jadi bukan Evermosnya doang nih, kita pengen ngajak reseller juga buat berpartisipasi untuk ikutan gotong royong juga bareng sama Evermos gitu. Jadi bukan secara ekonomi doang, tapi secara sosialnya juga ya, di sisi sosialnya. Seperti itu. Nah, buat sobat reseller yang udah hadir di live pagi ini, wah udah 61 yang nonton, hebat. 63 nambah naik lagi terus ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nih tentang program saling bantu ini, boleh langsung tulis aja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah dibantu jawab oleh Mas Dio gitu. Nanti saya bacain juga. Seperti itu. Yang paling jauh ini dari mana nih? Yang paling jauh. Boleh absen dulu mungkin. Absen dulu dong. Biasanya sih ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan, terus dari Makassar juga ada. Ini hari ini ada nggak ya? Nah, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari reseller nih Mas Dio, aku mau lanjut nanya juga ya. Cuaca. Mau lanjut nanya juga.
kira-kira apa sih yang melatar belakangi terbentuknya program saling bantu ini? Oke, saya ke distrak nih, ada yang komen. Oke, siap. Nah, yang melatar belakangi terbentuknya saling bantu ini sebenarnya kita pengen Evermost itu kan dari awal terbentuknya Evermost, kita yang diobrolin sama si Evermost-nya sendiri itu penghasilan, omset, transaksi dan lain-lain gitu. Nah, kita pengen gak hanya itu aja gitu yang istilahnya tuh difokusin gitu. Nah, di sini kita pengen si program saling bantu ini melahirkan istilahnya tuh gak hanya ngobrolin soal rupiah doang gitu, tapi ruhiah juga gitu. Jadi gak hanya soal dunia juga, tapi soal akhiratnya juga kita tekenin juga gitu. Seperti itu. Akhirnya muncullah program saling bantu ini. Sebentar, cek dulu ya, siapa tahu ada yang Tadi ada yang nanya juga tuh, yang ke atas coba. sebentar, kita cek dulu. Oke, sambil absen-absen juga ya. Jadi kalau misalkan Bapak, Ibu, Akang Teteh, Mbak atau Mas semuanya di seluruh Indonesia nih, kalau misalkan kemarin sempat ikutan event silaturahmi Evermost, itu sempat dijelasin juga saling bantu itu seperti apa. Dan kalau misalkan mau, kayaknya saya mau deh ikutan gitu, entah itu jadi donaturnya gitu, atau istilahnya tuh mau saya butuh bantuan nih gitu. Sebagai penerima donasinya. Sebagai penerima donasinya, boleh nanti tinggal didaftarkan aja. Dan nanti linknya akan kita update di story ya. Iya, di story Instagram Evermost setelah live ini berakhir, nanti link pendaftaran, entah itu misalnya mau jadi donatur atau mau jadi penerima donasi, itu nanti bisa bisa isi form di link yang nanti akan dicantumkan. Termasuk nanti nomor kontak saya juga akan di-share di sana. Oke, jadi bisa langsung kalau mau tanya-tanya dulu bisa langsung ke Mas Dio gitu. Banyak banget yang nanya ya kemarin. Soalnya yang kemarin nanya saya langsung blokir sih. Jangan. Jadi gimana? Banyak banget yang masuk ke kita juga nanya-nanya, Mas Dio ini prosesnya seperti apa? Terus Mas Dio saya tuh butuh bantuannya seperti ini. Apakah bisa nggak sih masuk ke program saling bantu gitu? Ya udah, nanti kita jelasin lagi sih. Kayak persyaratan dan ketentuannya harus seperti apa itu nanti dijelaskan lebih lanjut kalau misalnya menghubungi Mas Dio gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Puspita Sari Sapta. Kak, kemarin saya belum sempat daftar, apakah masih ada tiket pendaftarannya untuk pertemuan yang akan datang? Oke, siap. Itu ini kita ngomongin ada kelas ya. Ada kelas. Jadi di saling bantu ini juga ada kelas gitu. Iya. Jadi kemarin itu dari saling bantu kita ngadain kelas ya, yang seluruh tiket penjualan tiket dari kelas tersebut akan kita salurkan ke dua penggalangan dana yang memang sudah di live juga ya. Ada yang buat mobil operasionalnya yayasan gitu. Terus ada juga memang buat pengobatan leukemia gitu. Pengobatan leukemia itu kita up juga di sana, dan seluruh penjualan tiketnya akan kita salurkan ke dua itu gitu. Dua program program penggalangan dana. Nah, kalau misalkan ada yang mau ikutan itu masih bisa sih, dan sekarang sisa tadi pagi itu kita cek sisa 5 lagi, ayo habiskan. Kalau kelasnya itu kelas yang kemarin itu ya tentang ekonomi rumah tangga itu. Cara pengelolaan keuangan rumah tangga gitu. Cuman itu kan ada 2 pertemuan ya. Ada 2 pertemuan. Oke, kita melenceng sedikit ya. Nggak apa-apa, kita bahas dulu ya tentang si kelasnya ini supaya nyampe tuntas dulu baru kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bebas ya. Bebas. Di sini kita bebas. Iya, ada 2 pertemuan. Pertemuan pertama itu kita laksanakan di hari Minggu kemarin ya. Hari Minggu dari jam 5:30 sampai harusnya sampai jam 5:30, tapi karena pembahasannya ternyata relate banget ya sama emak-emak. Jadi seru ya. Ya seru banget. Jadi ya udah banyak banget. Nah, di sana nanti kalau misalkan mau daftar ya tinggal daftar aja, sisa 5 lagi, tapi palingan mbak, kakak semuanya gitu yang mau daftar itu nggak bisa mengikuti pertemuan pertamanya karena udah ya. Jadi paling hanya kita akan share materinya dan rekaman di pertemuan pertama, dan nanti tinggal ikut di pertemuan kedua yang akan dilaksanakan di hari Minggu dan jamnya sama. Nanti linknya akan kita share secara terpisah. Oh iya, mau infoin juga ya, kalau misalkan kemarin ada yang sudah nerima link rekamannya terus nanya untuk slide materinya gitu ya, itu dikiriminnya kemana gitu, kok nggak ada gitu. Sebenarnya kita kirimin tapi dari nomor yang terpisah, karena kemarin yang Blast pakai link rekaman itu ternyata berkendala, jadi
pakai dua gitu, dua jadi nomor. terpisah ya, Iya, dikirimin terpisah, tapi tetap dikirimin. Tetap dikirimin. Dikasih juga. Iya, tapi di catatan juga itu materi sama linknya eksklusif banget ya. Jadi hanya untuk peserta, tidak untuk disebarluaskan. Gitu. Karena ada foto saya gitu. Jadi kan foto saya itu di sana ya fokusnya buat peserta aja gitu. Oke. Dan harga tiketnya itu cuma Rp30.000. Hanya Dan itu Rp30.000 semuanya saja. Dipakai untuk berdonasi. Jadi Iya, kita sama semuanya sekali nggak dipakai buat mengambil uang berdonasi pendaftarannya dan dua pertemuan loh. Dua pertemuannya Iya. Rp30.000 dapat 2 pertemuan. Iya, sama kalau misalkan nanti ada saran-saran untuk pertemuan selanjutnya mau bahas apa sih gitu setelah materi tentang keuangan keluarga ini, boleh nanti isi link juga yang udah disebarin sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalnya ada peserta yang udah ikut itu nanti dikasih link untuk ngasih Iya. saran ke kita juga. Gitu. Oke. Ini ada Bu Mona, Ijab Raisa. Assalamualaikum Mas Dio dan Kak Nevita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Mona. Bu Mona, apa kabar? Ini banyak tuh, ada dari Sidrap, Sulawesi Selatan hadir. Gak kedengeran suaranya. Hah? Ini mungkin volume HP-nya. Atau kita kurang keras ya? Iya, kita kurang teriak-teriak deh kayaknya. Saya udah pakai 8 oktav. Kebetulan. Oke, lanjut dulu aja ya ke Oke. pertanyaan selanjutnya gitu. Sebenarnya kan ini kita tadi udah tahu ya, semua reseller Evermost bisa berpartisipasi dalam program saling Iya. bantu ini. Tapi ada yang lebih spesifiknya nggak sih, kira-kira siapa aja yang bakal bisa dibantu, dan bantuannya itu kita bisa ngasihnya tuh dalam bentuk apa sih, ataukah misalnya uang doang atau apa kayak gitu. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk yang mau mengajukan gitu, yang mau mengajukan itu sebenarnya siapa sih? Iya. Gitu. Nah, di sini kita bagi 3 kategori ya. Yang pertama itu reseller yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, ya sedang membutuhkannya tuh bantuan dalam bentuk apa gitu. Iya. Nah, reseller yang sedang membutuhkan bantuan, terus keluarga inti dari reseller yang sedang membutuhkan bantuan, sama kalau misalkan reseller yang mempunyai yayasan, itu boleh juga kita bantu gitu. Oke. Boleh juga mengajukan lah ya gitu, dan Jadi kita bisa bantu menyalurkan ke yayasannya. gitu, dan balik lagi nanti kalau misalkan mau mengajukan itu tinggal daftar aja, linknya nanti akan kita update di story IG. Dan apa aja sih yang akan kita bantu? Yang pertama, yang membutuhkan istilahnya tuh reseller yang sedang sakit, orang yang sedang sakit atau keluarga intinya yang sedang sakit gitu. Terus biaya pendidikan, biaya pengobatan tadi kan yang sedang sakit tadi ya. Terus sembako, banyak sih sebenarnya gitu. Jadi terus kalau misalkan itu kan dari sisi yang butuh bantuannya gitu. Tapi kalau misalkan yang mau membantunya itu bisa dalam bentuk apa aja sih? Banyak juga sih gitu. Ada istilahnya tuh bisa dalam bentuk uang ya, tadi nanti kita akan sediakan wadahnya juga. Kalau misalkan selain uang mungkin nanti akan kita diskusikan juga sih. Oke, pokoknya nanti bisa langsung konsultasi aja ke Mas Dio gitu, tentang program ini lebih jelasnya seperti apa. Jadi biar jelas ya, jadi nggak ada ini nih, nggak ada yang tanggung gitu informasinya seperti itu. Mungkin nanti dari live IG ini juga ada yang belum terjawab, itu bisa langsung tanya ke Mas Dio. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Abu Naimal Muhajir. Tanya Mas Dio, usul program kelas bantu buat beasiswa yatim. Nah, kira-kira bisa nggak tuh? Bisa banget. Bisa banget ya. Bisa Jadi kita bisa program donasinya ini bisa apapun ya. Tapi kalau misalkan coba dari Kak Abu Naim Tambun Selatan, ya. Nah ini usul program kelas bantu buat beasiswa yatim. Mungkin kelas bantu yang kemarin ya. Jadi kita istilahnya tuh tiketnya akan kita salurkan buat bantu anak yatim tadi, mungkin ya, beasiswa anak yatim. Bisa sih. Kalau misalkan Kak Abu nanti ada mau mengajukan lah ya gitu. Keluarganya yang butuh istilahnya tuh beasiswa itu boleh ajuin ke kita juga gitu. Nanti kita akan verifikasi semuanya. Nanti boleh isi dulu di form yang nanti bakal diupdate ya di Instagram Story Evermost setelah live ini berakhir. Isi aja semuanya gitu. Kalau misalkan ternyata ada keluarganya yang membutuhkan uluran bantuan dari reseller lain, entah itu kanker, kayak kemarin kita galang dana buat pengobatan leukemia kan dari adik kita, salah satu adik kita juga gitu kan. Jadi kita galangan dana untuk
pengobatan leukemianya, dan alhamdulillahnya sudah di-up juga. Nanti kalau misalkan teman-teman istilahnya tuh mau nyari di aplikasi Evermost, tinggal cek aja saling bantu. Oh, udah ada. Ada dua gitu, ada dua program. Oh, jadi programnya itu udah ada di aplikasi Evermost. Iya. Bisa Kayak cari aja produk saling aja. bantu. Iya, kayak cari produk Biasa kalau Evermost. kita mau jualan apa gitu cari produk. Tinggal cari aja saling Saling bantu. bantu. Nanti akan muncul 3 berarti yang akan muncul. Yang pertama itu untuk kelas saling bantu yang akan diadakan pertemuan terakhir ya. Tinggal 5 tiket lagi nanti di hari Minggu depan. Dan 2 lainnya itu untuk mobil operasional yayasan. Oke. Terus salah satu lagi untuk pengobatan leukemia. Oke, jadi bisa dipilih sendiri ya, kita Iya. bisa pilih sendiri gitu mau Iya. donasi ke program yang mana. Iya. Jadi semuanya transparan, ada juga di aplikasi Evermost, jadi tinggal dibuka aja, tinggal cari saling bantu, itu bisa pilih. Baru ada 2 program. Baru ada 2 program. yang bisa donasi. Iya, nanti Tuh. setelah ini kayaknya bakalan ada banyak banget programnya. Peserta live IG insya Allah bakalan mengajukan juga sih, bakalan banyak sih. Oke, ini ada pertanyaan juga nih dari Bu Mona. Mas tanya dong, program donasi ini berapa lama? Apakah ada batasnya? Nah, boleh. Oke, insya Allah sih bakalan ada batasnya juga ya. Karena contohnya gini, misalkan kita mengajukan dari reseller ya, mengajukan untuk bantuannya untuk pengobatan A gitu, atau misalkan beasiswa A gitu. Nah, itu kan butuh dananya tuh seberapa banyak sih? Yeah. Gitu. Butuh dananya seberapa banyak. Nah, kita akan kalkulasikan apakah program ini atau istilahnya tuh donasi ini akan kita buka selama 1 bulan kah? Misalkan butuh dananya tuh 20 juta gitu, atau butuh dananya berapa juta ini gitu. Kita akan istilahnya tuh open untuk 1 bulan atau 2 bulan cukup gitu. Nanti insya Allah tetap ada batasan waktunya sih. Jadi menyesuaikan dengan periode programnya juga Iya. ya. Apakah itu nanti butuh dananya jangka panjang atau jangka pendek gitu, itu bisa menyesuaikan. Iya. Kayak gitu. Nah, terus tadi emang kita udah agak ngomongin tentang alurnya ini ya. Cuman mungkin bisa dijelasin lagi sama Mas Dio gitu. Ini sebenarnya alur dari awal sampai akhir program si saling bantu ini tuh kayak gimana? Oke, untuk alurnya sendiri ya. Yang pertama ya reseller itu harus ngajuin dulu nih gitu. Mau secara individu dianya sendiri gitu, atau istilahnya tuh mau ngajuin untuk keluarganya, atau bahkan istilahnya itu untuk yayasannya. Nah, dari sana setelah Buat tetangga gitu boleh nggak? untuk saat ini kebetulan masih belum sih gitu, karena istilahnya kita fokus dulu ke reseller. Sebenarnya di luaran sana banyak banget orang yang istilahnya tuh butuh uluran tangan kita sih gitu. Tapi untuk saat ini kita batasin dulu reseller dulu aja. Oke, berarti jadi lingkupnya itu reseller itu sendiri, keluarganya reseller atau yayasan yang dikelola oleh reseller. Oke. Iya. Kemudian lanjut, Oke, Mas, setelah jadi di daftar sana kayak setelah gimana tuh? daftar kita akan kurasi ya, apakah memang lolos atau enggak gitu, diverifikasi baik online ataupun offline. Nanti kita cek juga ke lapangannya seperti apa gitu, untuk istilahnya itu meminimalisir, karena kita nggak tahu ya untuk pengajuan ini apakah memang real atau enggak gitu. Jadi nggak langsung main ACC ya, Iya, programnya oke. jadi aja gitu. Iya, Tapi siapa kita tahu juga- ternyata ada orang yang memanfaatkan program ini terus nyomot foto-fotonya dari Google gitu. Iya, ini jadi nggak bener. Ya ke sana, dan kita ternyata memprihatinkan banget nih. Oke, kita ACC tanpa kita tahu nih offline-nya seperti apa gitu, di lapangannya seperti apa. Makanya kita harus cek secara gak hanya online doang, tapi offline pun kita akan cek. Terus kalau misalkan ternyata programnya bantuannya, pengajuannya lah ya, pengajuannya disetujui, iklan akan kita up. Dan iklan juga dalam 2 jenis ya. Yang pertama kita akan share juga di Beramal Jariah, yayasan Sahabat Beramal Jariah. Ya, yayasan Sahabat Beramal Jariah, supaya yang ngebantunya itu bukan hanya reseller aja gitu, tapi masyarakat umum juga bisa istilahnya tuh ngebantu pengajuan dari reseller kita. Jadi nggak terbatas ya, Iya. yang donasinya itu cuma reseller Evermost aja gitu. Kita juga membuka buat umum. Jadi Iya. insya Allah ya manfaatnya lebih dari ruang lingkup yang sedikit itu doang. Gitu. Iya, dan dari sana juga setelah di-up di sana, kita juga akan up di SKU produk gitu. Jadi kayak ya tadi aja. Jadi kalau misalkan kakak-kakak semuanya mau cek gitu ya di aplikasi Evermost, tinggal klik aja saling bantu, nanti program di sana akan muncul banyak tuh yang membutuhkan Tinggal donasi. dipilih ya, Tinggal mau dipilih aja. donasi ke yang mana. Mau donasi ke semuanya lebih bagus. Nah, nanti setelah istilahnya tuh programnya sudah selesai dan dana sudah terkumpul gitu, nah kita akan menyalurkannya gitu, langsung ke tahap terakhir sih, penyaluran.
Oke, berarti tahap terakhirnya itu penyaluran itu Iya. tadi ya, sampai programnya berakhir. Iya. Oke gitu. Ini ada pertanyaan dari keranjang_ibu. Keranjang ibu. Oke. Operasional yayasan itu gimana Kak maksudnya? Oh mungkin tadi ngomongin tadi ya, mau ada program yang untuk operasional yayasan. Nah, itu mungkin operasionalnya itu bentuknya seperti apa? Mobil operasional sih Bu. Jadi kemarin itu ada yayasan yang mengajukan ke kita, ternyata beliau tuh butuh mobil untuk operasional si yayasannya gitu. Mungkin istilahnya tuh kayak mau ya operasional si mobilnya aja sih buat gitu. kebutuhan sehari-hari ya, buat kebutuhan sehari-harinya. Iya, mobilitasnya gitu. Okay. Untuk yayasan ya gitu. Nah, itu istilahnya tuh belum lunasnya tinggal berapa lagi itu bisa intinya yang tadi ya, reseller, terus keluarga reseller sama reseller yang memiliki yayasan. Yayasan itu misalkan butuhnya tuh butuh buat tadi beasiswa anak yatim gitu. Boleh gitu. Operasional yayasan kayak tadi mobil atau istilahnya tuh sembako juga bisa. Sembako juga bisa. Iya. Tapi emang jadi donasinya tuh ke kita dalam bentuk itu tadi ya, di aplikasi gitu, dalam bentuk uang. Iya. Nanti kita yang proses itu sesuai kebutuhan Iya. dari program itu apa, seperti itu. Nah nanti ada buktinya nggak nih? Jadi misalnya si donatur ini kan udah ngasih nih uang mereka gitu ya ke program. Takutnya masuk ke saya gitu ya. Iya, nah itu ada nggak bukti penyalurannya gitu. Nah nanti para donatur ini bisa lihatnya di mana gitu. Iya, itu wajib banget ya, wajib banget. Jadi pada saat penyaluran itu kita akan dokumentasikan dan seluruh buktinya itu akan kita share juga mungkin di IG juga. Dan kalau misalkan ternyata nanti memungkinkan, itu akan kita share juga ke si individunya. Tapi insya Allah sih kalau di IG memungkinkan banget sih Ya. Oke, nanti penyalurannya. itu, Takutnya kan diambil sama saya gitu ya. Iya takut uang banyak gitu kan. Gitu. Nah nanti berarti jangan khawatir, pasti bakal ada bukti penyalurannya gitu. Realisasinya lah seperti apa kayak gitu. Jumlah uangnya berapa dan detailnya seperti apa itu nanti bakal diinfokan juga. Iya, sama ini juga ya. Jadi ketika teman-teman bantu pengumpulan donasinya, nanti teman-teman juga harus ikut program kelas saling bantu juga. Istilahnya tuh supaya apa ya? Supaya double gitu. Okay. Dan berarti nanti si program kelas saling bantu ini bukan cuman yang ini aja ya? Bukan cuman yang ini aja. Dan nanti bakal ada lagi selanjutnya. Bakalan ada lagi dan kita istilahnya tuh apa ya? Beranjak dari saran-saran dari yang ikut kelas pertama gitu. Aduh pengennya tema-temanya. Iya, tema-temanya gitu. Kita pengen temanya soal yang ini nih gitu. Boleh nanti disaranin juga sih. Kita akan cari pemateri yang lebih bagus lagi. Gitu, oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Molinda Nurmalasari. Untuk mengajukan yayasan saya bisa masuk ke aplikasi Evermost bagaimana ya? Oke. Oh, tadi mungkin Ya, ini tadi. Nah, bisa nanti diklik link yang nanti bakal di-share di Instagram Story Evermost setelah live Instagram ini berakhir gitu ya Kak ya. Atau ini juga udah di-pin sih sebenarnya. Sama akun Evermost nih di komen ada link pengajuan saling bantu. Nanti mungkin bisa ini karena nggak bisa langsung diklik ya, bisa di-copy diketik aja, ulang di browser atau di Google Chrome-nya gitu nanti. Pakai bit.ly/saling bantu Evermost, SB sama E-nya itu besar. Oke, kayak gitu ya Kak ya. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Kalau nggak ada rezeki untuk berdonasi bisa bantu dalam bentuk apa? Nah, oke. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin kalau misalnya donasinya itu dalam bentuk uang ya. Jadi dari seller itu berdonasi ke kita atau ke yang program-program yang ada di aplikasi Evermost itu dalam bentuk uang. Ya. Nah, bisa nggak kalau misalnya reseller pengen berdonasinya itu dalam nggak bentuk lain, uang gitu? bentuk uang. Oke, ketika istilahnya tuh, aduh, saya kan nggak ada rezeki gitu. Saya kan nggak ada rezeki. Terus saya mau ngebantunya mau dalam bentuk apa gitu. Nah sebenarnya kan bukan gak ada rezeki ya, rezeki itu kan bentuknya macam-macam ya. Nah kita kalau misalkan nggak bisa ngebantu dari segi uang gitu ya, kita bisa ngebantu doa, sedekah, share gitu, bantu ngebagiin aja gitu. Jadi ketika istilahnya tuh bapak ibu semuanya nggak bisa bantu dalam bentuk uang, iklan atau istilahnya tuh apa ya, donasi yang sudah di up gitu ya, udah naik di aplikasi, itu bagiin aja gitu. Nanti kan jadi sama aja bisa kayak kita jualan ya. Iya. Jadi kita kayak share aja nih produk, anggap aja si donasi ini misalnya produk gitu ya. Kita nggak bisa sebagai produk, kita share aja nih ke ke kontak WhatsApp kita misalnya, ke sosial media kita gitu. Nah,
Jadi kita ngebantu buat mengumpulkan donasi dari orang lain juga gitu. Jadi bisa bukan dari diri kita sendiri kayak gitu. Iya. Dan nanti kalau misalkan ternyata kayak tadi penyaluran sembako misalkan untuk apa ya, ada bencana apa gitu ya. Nah kita istilahnya tuh kan ada reseller di sana juga gitu. Aduh saya nggak bisa bantu juga. Ya istilahnya reseller tersebut juga bisa bantu menyalurkan gitu. Jadi pada saat nanti tim saling bantu datang ke sana untuk menyalurkan bantuan, nanti insya Allah kita akan kontak reseller-reseller yang ada di sana. Mau nggak ikut bantu gitu. Jadi sejenis relawan ya? Iya. Bisa jadi sejenis relawan gitu juga. Nah ada pertanyaan dari Kak Kurnia Tristani. Untuk jumlah donasinya bebas kah atau ditentukan jumlahnya? Oke, untuk saat ini kalau misalkan kita lihat di aplikasi, boleh Kak Kurnia dicek aja di aplikasi Evermost, klik saling bantu. Nanti contohnya mau donasi buat apa tadi teh, leukemia ya? Iya, yang program pengobatan itu, pengobatan leukemia. Itu diklik aja, nanti pilih produknya dan nanti ada range-nya tuh, ada yang dari 10.000 berapa-berapanya, tinggal dipilih aja mau donasi berapa gitu. Kalau di luar dari nominal yang sudah tercantum itu juga bisa kita ngisi sendiri gitu. Untuk ngisi sendiri kayaknya belum bisa. Oh, jadi kita bisa klik aja dari salah satu yang ada pilihannya di situ ya. Iya. Misalkan saya mau donasinya tuh berapa ya? 10 juta gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin gitu, ya, amin. Semoga bisa gitu bantu. Nanti di sana kan ada nilainya berapa? Ya udah di produknya pilihnya berapa banyak gitu. Nanti kan tinggal dikalikan aja. Udah nih kayaknya pertanyaan juga udah habis. Mungkin dari Mas Dio ada lagi yang mau dijelasin lebih lanjut? Oke, kalau misalkan dari saya sih paling itu aja. Dan jangan lupa aja di kelas saling bantu nanti ya hari Minggu itu minta tolong kalau misalkan teman-teman, karena kemarin ada beberapa yang istilahnya tuh daftar setelah selesai sesi pertama gitu ya. Oh ya, oke. Kok saya nanti nggak bakalan dapat sesi pertamanya dong gitu. Tenang saja, jadi kakak-kakak semuanya ya, Mbak, Mas, Akang, Teteh semuanya itu bakalan dapat materinya, termasuk rekaman saya rekaman saya dan rekamannya si Mbak Dewi ya sebagai pemateri. Itu akan kita bagikan juga di link YouTube, dan link YouTube-nya sama materinya juga tidak untuk disebarluaskan karena itu eksklusif hanya untuk peserta saja gitu. Jadi buat kedepannya kalau misalkan mau ikutan sesi kelas saling bantu gitu ya, ya udah makanya cepet-cepetan gitu karena pokoknya standby aja, cek terus postingan Instagram Evermost, pasti nanti kita bakal kasih info terupdate-nya tentang program saling bantu sama kelas saling bantu. Iya, ini. karena kalau misalkan nggak dapat tiketnya itu nggak bakalan ikutan, bahkan materi aja nggak bakalan dapat. Soalnya emang di prosesnya kan nanti setelah daftar itu ya, jadi dihubungi langsung gitu ke nomor telepon yang sudah terdaftar. Iya, dan ini pun kemarin kan pembahasannya itu tentang cara mengelola keuangan keluarga ya, dan itu relate banget gitu. Makanya kemarin banyak banget pertanyaan, ini gimana sih caranya gitu? Kalau misalkan apa ya, misalkan keuangan keluarga tuh ada yang pisah nih. Contohnya ada yang menggunakan prinsip kayak gini, kayak kemarin tuh uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri juga gitu. Ternyata itu tidak boleh seperti itu, harus benar-benar dan itu dikaji lagi, baru tahu nih. Dikaji lagi semuanya, dibahas lagi, dan cara mengelola keuangannya seperti apa nih gitu, part per partnya, terus cara ngebagiinnya gitu, untuk ini dibaginya berapa persen untuk pengeluaran, berapa persen untuk ini. Dan nanti di minggu depan yang sisa tiketnya tinggal 5 lagi, di minggu depan itu lanjutan bahas untuk uang kita tuh amannya disimpan di mana sih gitu, dan investasi yang cocok itu yang sesuai syariah juga itu harus seperti apa sih gitu, itu akan dibahas juga sih. Ini pengelolaan jangka panjang. Kalau kemarin tuh masih masa curhat-curhatan sih. Dan itu makanya jadi dibuka juga tuh sesi tanya jawab di situ. Dibuka juga. Dan kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ada yang mau menyarankan nih, pengen dong kalau misalkan di pertemuan selanjutnya kita pengen salah satu tokoh ini nih yang akan membawakan gitu. Itu boleh juga saran ke kita. Jadi biar lebih banyak lagi ya yang dapat ilmunya juga. Iya. Ini ternyata masih ada pertanyaan lagi dari Kak Puspita Sari Sapta, mungkin masih lanjutan yang tadi ya. Kak, kenapa tidak diutamakan yang benar-benar butuh bantuan? Maksudnya dari hasil donasi yang ada, sebagian yang disalurkan untuk mereka yang di luar reseller Evermost yang benar-benar butuh bantuan. Nah itu gimana tuh? Oke, itu sedang kita diskusikan juga sih Kak. Jadi karena prosesnya istilahnya tuh nggak
asal plak ketiplek dan gitu. ini baru mulai juga baru ya, mulai juga gitu. saling Makanya jadi kita masih evaluasi juga nih gitu, masih evaluasi juga, masih didiskusikan juga, dan salah satu hal yang sedang kita godok juga adalah saran dari Kak Puspita ini. Ini makasih banyak. Jadi ditunggu aja ya Kak Puspita Sarita untuk info selanjutnya tentang sarannya ini. Nanti mungkin setelah kita buka untuk donasi ke luar gitu ya, di luar reseller Evermost, di luar gak ada kaitannya sama reseller Evermost gitu ya. Ternyata Kak Puspita punya nih tetangga yang butuh bantuan atau istilahnya tuh ada satu wilayah yang membutuhkan bantuan gitu. Mungkin bisa juga diajukan. Cuman itu masih dalam penggodokan tadi ya, karena masih fokusnya ke resellernya sendiri atau keluarga reseller dan yayasan yang dikelola oleh reseller itu sendiri. Dan ini pun kita baru jalan sih gitu. Jadi ya butuh support dan evaluasi dari kakak-kakak semuanya. Ini ada tanya lagi dari Kak Kurnia Trisantani yang tadi ya. Apakah bisa dibayar pakai voucher Kak donasinya, seperti donasi buat korban Semeru? Oh, ini mungkin yang kemarin ya, yang donasi Semeru. Iya. Gimana tuh? Bisa. Oh, bisa? Bisa. Karena voucher itu kan istilahnya tuh itu hak dari reseller itu sendiri ya. Jadi itu milik reseller. Jadi kalau misalkan mau pakai voucher pun boleh. Dan itu nggak apa ya, nggak memotong. Jadi ke kitanya, ke tim saling bantunya tetap segitu. Tetap segitu ya. Jadi kalau misalkan dengan nominal voucher itu berapa? Misalkan nominal donasinya tuh 100.000 nih, dipotong 30.000. Ke kitanya nggak 70.000, tetap ke 100.000 gitu. Jadi Kak Kurnia berdonasi 100.000 ke kita gitu. Masih dalam nominal yang full itu tadi. Oke, udah habis ini pertanyaannya tuh. Mungkin dari teman-teman sobat reseller nih, kalau misalnya masih mau ada pertanyaan, bisa dicek aja postingan tentang saling bantunya di Instagram Evermost gitu. Atau langsung kalau misalnya mau langsung daftar gitu, mau daftarin program atau misalnya ingin berdonasi ya, atau donasi langsung ke aplikasi kan ya. Mau mendaftarkan program gitu untuk donasi, itu bisa masuk aja ke link yang ada di pin ini, di komen. Iya, di paling bawah tuh. Ya, sama ada yang Evermost tuh, yang pin komen ID. gitu. Itu bisa diketik ulang di browsernya masing-masing, bit.ly/saling bantu Evermost, S, B sama E nya huruf besar gitu. Atau nanti juga setelah live ini berakhir akan kita share juga linknya di Instagram Story Evermost. Gitu. Mungkin dari Mas Dio nih, sebelum kita udahin live Instagramnya, ada mau? Ya udahan. Iya udahan. Ini masih lama. Ada mau kata-kata penutup gitu yang bisa bikin semangat reseller lagi? Kan sebagai ini nih, Sales and Community Manager ya. Paling kalau misalkan dari saya tetap karena saya kebetulan megang program saling bantu ini ya. Ya kita nggak hanya istilahnya tuh mengutamakan penghasilan dan ngomongin istilahnya tuh transaksi, omset dan lain-lain. Sekarang kita ada istilah jangan hanya ngomongin rupiah tapi ruhiyahnya juga. Jangan hanya rupiah tapi ruhiyah juga ya. Iya. Udah nih. Udah itu aja. Oke, sekian live Instagram reseller bertanya Evermost menjawab kali ini. Nevita dan Mas Dio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.